Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini akan kita bacakan kitab Fathul Bari yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita mulai dari Kitabu Bada'il Wahyi, yaitu kitab permulaan turunnya wahyu. Syekh Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari berkata, yaitu pada bab cara permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah, yaitu tentang cara permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami menurunkan wahyu kepadamu Muhammad seperti kami menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Quran Surah An-Nisa surat keempat ayat ke-163. Imam Bukhari berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Cara permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan yang ditujukan kepada Imam Bukhari tentang tidak dimulainya penulisan kitab ini dengan kalimat hamdalah dan syahadat sebagaimana pengamalan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan membaca hamdalah, yaitu memuji Allah, maka pekerjaan itu terputus dari rahmatnya. Pada hadis yang lain disebutkan, setiap khutbah yang tidak terdapat di dalamnya syahadat, maka khutbahnya itu seperti tangan yang terpotong. Kedua hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah. Jawaban pertama, bahwa yang terpenting dalam khutbah adalah memulainya dengan apa yang dimaksudkan. Imam Bukhari telah memulai kitab ini dengan membahas permulaan turunnya wahyu dan menjelaskan bahwa maksud pekerjaan itu harus sesuai dengan niatnya. Seakan-akan beliau mengatakan, aku memulai pembahasan wahyu yang berasal dari Allah untuk menunjukkan ketulusan pekerjaan dan niatku. Sesungguhnya perbuatan yang dilakukan setiap manusia adalah tergantung niat yang ada dalam hatinya. Maka cukuplah kita memahami masalah ini dengan makna yang tersirat. Cara seperti ini banyak kita temukan dalam metode penulisan kitab-kitab yang lain. Kemudian jawaban yang kedua, bahwa kedua hadis tersebut bukan hadis yang memenuhi syarat Bukhari.
Bahkan kedua hadis tersebut masih mendapat kritikan. Kita setuju dengan kedua hadis ini sebagai hujjah, akan tetapi maksud hadis ini bukan berarti harus diucapkan dan ditulis. Mungkin beliau telah mengucapkan hamdalah dan syahadat ketika menulis, sehingga setelah itu beliau hanya cukup menulis basmalah saja. Karena maksud ketiga hal tersebut, yaitu hamdalah, syahadat, dan basmalah, adalah mengingat Allah SWT, dan itu cukup dengan mengucapkan basmalah. Sebagaimana ayat Al-Quran yang pertama turun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah. Quran surah Al-Alaq surah ke-96 ayat ke-1, yang berarti bahwa mengawali suatu permulaan dengan basmalah telah mewakili hamdalah dan syahadah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Al-Imam Al-Hafiz Al-Bukhari dalam menyusun kitabnya, yaitu Sahih Bukhari, beliau tidak memulainya dengan hamdalah dan tidak memulainya dengan syahadah, sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama yang lain. Dan Imam Bukhari hanya memulainya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada yang demikian itu terdapat beberapa pertanyaan. Mengapa Imam Bukhari dalam penulisan kitabnya tidak memasukkan hal tersebut, yaitu hamdalah dan syahadat? Maka mengenai hal ini ada dua jawaban. Adapun jawaban yang pertama adalah bahwasannya segala sesuatu itu adalah tergantung niatnya. Maka ketika menulis kitab ini dengan permulaan turunnya wahyu, maka seakan-akan beliau mengatakan, aku memulai pembahasan wahyu yang berasal dari Allah untuk menunjukkan ketulusan pekerjaan dan niatku. Kemudian jawaban yang kedua adalah bahwasannya kedua hadis yang disebutkan tadi tentang setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan hamdalah, maka pekerjaan tersebut terputus, dan setiap khutbah yang tidak terdapat di dalamnya syahadat, maka khutbah itu seperti tangan yang terpotong. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang mana derajat hadis tersebut tidak memenuhi syarat Bukhari. Jadi ketika memulai kitabnya, Imam Bukhari tidak menjadikan hadis tersebut sebagai dalil. Dan
ternyata hadis tersebut yang kita telah bacakan tadi tentang membaca hamdalah tersebut masih mendapat kritikan oleh para ulama-ulama hadis. Maka Imam Bukhari mencukupkan menuliskan kitabnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, berdalil dengan Quran surah Al-Alaq ayat pertama, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu bacalah dengan nama Allah. Jadi beliau berdalil bahwa mengucapkan basmalah telah mewakili hamdalah dan syahadah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kita bacakan kitab Fathul Bari, yaitu tentang kitab permulaan turunnya wahyu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan sambung kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi